Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG bisa kita lihat bersama, hari ini ditutup mengalami penurunan tipis 0,07% setelah sebelumnya mencetak area tertingginya di kisaran 7.108 dan akhirnya gagal bertahan di atas area 7.100 dan mengalami penurunan serta closing di area 7.048. Support terdekat dari IHSG akan menguji kisaran area 7.015 bahkan sampai area 7.000 sebagai area support kuat dan angka psikologis. Jadi kita akan pantau apakah mampu bertahan di atas area 7.000 atau malah mengalami penurunan lanjutan. Resisten terdekat masih sama, ada di area kisaran 7.149. Artinya kalau besok melanjutkan kenaikan dan breakout dari 7149, ada potensi untuk terus melanjutkan kenaikan hingga menuju ke all time high-nya ya teman-teman. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini, sebelum bahas saham, kita akan masuk ke rti.co.id. Hari ini bisa kita lihat IHSG ditarik sebelum akhirnya mengalami koreksi. Koreksi yang cukup wajar setelah beberapa hari terakhir memang IHSG terus mengalami kenaikan. Hari ini total saham naik dan turun cukup berimbang karena bisa kita lihat closingnya juga minus tipis dengan total transaksi 13,7 miliar sepanjang hari ini. Hari ini asing kembali net sell walaupun tipis aja 62 miliar. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area-area support dari saham-saham blue chip yang berhubungan erat dengan IHSG. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah BEFIK. BEFIK pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 10,53%. Secara short term, harusnya saham BEFIK mampu mengalami kenaikan lanjutan karena sudah berhasil breakout daripada area trend lainnya. Dan area resisten terdekat dari saham BEFIK ada di area 156. Dan kalau bisa breakout disertai dengan volume, ada potensi untuk saham BEFIK mampu melanjutkan kenaikan ke area yang jauh lebih tinggi. Untuk area support terdekat ada di kisaran area 142-136. Area support tersebut bertepatan dengan area trend line yang berpotensi dites mungkin beberapa waktu yang akan datang. Untuk area support kuatnya sekaligus bottom daripada beberapa waktu terakhir saham BEFIK mengalami penurunan ada di area 124 sampai 120. Dan yang cukup menarik pada perdagangan hari ini adalah volume ya teman-teman. Bisa kita lihat semua bahwa volume hari ini adalah volume tertinggi sepanjang beberapa bulan terakhir. Bahkan dari Mei, Juni, Juli, September, Oktober, dan Agustus juga tidak ada volume yang sebesar volume hari ini. Maaf. Jadi volume hari ini menunjukkan BEFIK berpotensi mengalami kenaikan lanjutan, bahkan mengalami kenaikan-kenaikan di masa yang akan datang. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support dan resisten yang ada daripada saham BEFIK. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah IPPE. Hari ini saham IPPE mengalami kenaikan 27,57%. Sebuah kenaikan yang sangat tinggi bahkan didukung dengan volume yang juga tinggi. Dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober, volume hari ini adalah volume yang tertinggi, di mana saham IPPE juga sudah berhasil breakout area resistennya di kisaran 218. Dengan closing hari ini di 236. Dan untuk area resisten berikutnya akan mencoba menguji area 272. Dan untuk area support terdekat ada di area 220 sampai 206. Secara short term, saham IPPE mirip-mirip dengan saham BEFIK sudah berhasil breakout daripada area trend line-nya, yang artinya ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke area-area yang lebih tinggi, akan menguji area resisten-resisten yang ada di bawahnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya saham IPPE ini membuat sebuah pola ya teman-teman.
Di sini kita akan lihat membuat sebuah pola yaitu double bottom. Karena bottomnya hampir bersentuhan antara keduanya. Ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Kita akan coba ukur kenaikan daripada IPPE, tepatnya target kenaikan dari area low sampai kepada area neckline di kisaran 236. Kalau kita letakkan di area breakoutnya, ada potensi saham IPPE bisa melanjutkan kenaikan, bahkan breakout daripada area resisten yang ada sampai kisaran 286. Kalau kita berkaca dari volume, berkaca dari candle yang ada, dan melihat situasi yang ada, maka memang IPPE berpotensi melanjutkan kenaikan. Jadi kalau koreksi-koreksi ke area support menjadi kesempatan untuk buy on weakness saham IPPE. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah CAK. Saham CAK hari ini ditutup mengalami kenaikan 3,85%. Setelah sebelumnya berhasil mencetak angka sampai area 340, kemudian saham CAK koreksi ke area di mana dia breakout ya teman-teman. Dan kalau kita lihat menggunakan Fibonacci, CAK ini memang tertahan di area Fibonacci Golden Ratio-nya, yaitu di kisaran area 258, di mana hari ini saham CAK mencetak harga low di 246 dan closing di area 270. Artinya closingnya masih berada di atas daripada area Golden Ratio-nya, di mana Golden Ratio-nya adalah 258. Dan kalau kita lihat juga memang area supportnya berada di kisaran 250. Jadi cukup wajar jika saham CAK mengalami koreksi serta tertahan di area supportnya. Saham CAK sendiri beberapa waktu yang lalu sebenarnya membuat pola yang cukup menarik ya teman-teman. Ini left shoulder-nya, lalu ini adalah head-nya sempat false break dengan low sampai kisaran berapa ini, 188, dan yang di kanan ini adalah right-nya ya. Jadi wajar kalau kemudian saham CAK mengalami koreksi, di mana koreksinya sekaligus retest daripada area resisten yang berhasil di breakout. Untuk target kenaikan dari CAK sendiri kita akan ukur dari bottom 188 sampai area resisten di kisaran 266. Dan kita letakkan di area breakoutnya. Secara target kenaikan sebenarnya saham CAK sedikit lagi mampu menyelesaikan target kenaikannya, karena target kenaikannya adalah di 346. Dan waktu itu high-nya tuh di area 338 sebelum akhirnya mengalami koreksi kembali. Jadi kalau teman-teman mau beli, silahkan beli dengan area stop loss-nya di 250. Kalau close di bawah 250, maka saham CAK berpotensi turun ke area support berikutnya di kisaran 236 sampai 232. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah AISA. AISA adalah salah satu saham yang pergerakannya juga cukup bagus beberapa waktu terakhir. Bisa kita lihat AISA membentuk pola double bottom dan sudah berhasil menyelesaikan kenaikannya ke area 199. Sudah beberapa kali, tepatnya 4 kali, mencoba untuk nge-breakout area 199, tapi sayangnya masih belum berhasil. Sempat breakout sampai high-nya di 212, cuman akhirnya mengalami koreksi kembali. Hal yang menarik adalah AISA ini pada waktu mengalami kenaikan, teman-teman bisa lihat sendiri, volume naiknya tuh cukup signifikan ya teman-teman. Di sini. Tapi volumenya tuh ketika turun tuh cenderung nggak ada, cenderung tipis-tipis. Jadi sebenarnya kalau koreksi-koreksi sampai area support yang ada bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness daripada saham AISA.
Kita akan tandain area resistennya di sini. Area resistennya kisaran 213. Dan untuk area support terdekat, ada potensi akan menguji kisaran area 186 sampai kisaran area 181. Jadi boleh teman-teman pantau 186 sampai 181, ataupun kalau ternyata area tersebut gagal menahan penurunan, ada potensi akan menguji area 176 sampai kisaran 170. Jadi silahkan gunakan dua area support yang ada, 186, 181, 176 sampai 170. Dan kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari low yang ada di bawah sini sampai area high di kisaran 212, bisa kita lihat bahwa area support yang ada adalah area support dari golden ratio Fibonacci 38,2, ataupun area support 2-nya sampai di 170 adalah bagian dari Fibonacci 50%. Jadi kalau turun-turun sampai area support yang ada, menjadi kesempatan untuk buy on weakness daripada saham AISA. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah SCMA. SCMA pada perdagangan hari ini ditutup menguat, mengalami kenaikan 0,88%. Akan menguji area resisten pada esok hari, di mana area resistennya ada di kisaran 234. Untuk area support terdekat ada di area 222 sampai 216, dan kalau bisa breakout daripada 234, maka saham SCMA berpotensi untuk mengalami kenaikan kembali, di mana akan mengkonfirmasi juga double bottom ya teman-teman. Double bottom dalam proses membentuk bottom yang lebih besar. Bottom yang lebih besar saya maksud adalah di sini. Dan kalau bottom yang kecil ini bisa breakout 234, targetnya tuh akan menguji area 270. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan buy on weakness di 222216 ataupun di support kuat dari SCMA di 200 sampai 194. Kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan buy on breakout if break 234. Secara volume jelas saham SCMA ini menarik karena bisa kita lihat bersama volumenya beberapa hari terakhir mendekati area resisten cenderung mengalami kenaikan. Kalau breakout 234 targetnya 270, kalau 270-nya breakout double bottom versi besar, artinya bisa naik kurang lebih sekitar 70 poin lagi dari area 270. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah PANS, yaitu Panin Sekuritas. Saham Panin Sekuritas hari ini ditutup mengalami kenaikan tipis 0,26. Salah satu saham yang uptrend banget dan akan mencoba sepertinya untuk mencetak angka lagi dengan break dari area resisten terdekatnya di 1950. Coba kita cek dulu untuk all time high-nya karena saham-saham grup Panin kebetulan naik sangat-sangat tinggi. Tapi sepertinya PANS masih cukup jauh dari all time high-nya karena all time high-nya masih ada di kisaran area 5.700 ya teman-teman. Jadi akan berpotensi untuk masih bisa melanjutkan kenaikannya ke area yang jauh lebih tinggi di time frame daily. Dan di time frame daily-nya sendiri, saham PANS sudah berhasil breakout dari 1900, yang artinya akan mengkonfirmasi sebuah pola kenaikan yaitu cup and handle, di mana cup-nya adalah di sini sampai bawah kisaran 1560, lalu yang di kanan ini handle-nya. Posisinya sudah 2 hari mencoba breakout daripada 1900. Kalau misalnya bisa breakout, ada potensi untuk saham PANS ini akan naik kisaran sampai area, kita ukur dari bagian bawah sampai ke area neckline. Lalu kita letakkan di area breakoutnya. Ada potensi naik sampai kisaran area 2240.
Dan kalau misalnya mengalami kenaikan kembali dengan breakout 1950, maka akan mengkonfirmasi sebuah pola lanjutan yaitu rounding bottom, yang artinya bisa naik sedikit lebih tinggi ya teman-teman. Bisa saja akan menguji area 2300. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan buy kalau misalnya saham PANS mengalami koreksi sampai area 1860 ataupun 1850. Kalau mau buy on breakout, silahkan buy di posisi yang sekarang ataupun boleh menunggu dia break dari 1950 dengan target ke area kisaran 2300. Silakan teman-teman perhatikan area support dan resisten daripada saham PANS. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 6 saham. Ditambah dengan IHSG, saham pertama adalah BEVIC, IPPE, CAK, AISA, SCMA, dan yang terakhir adalah PANS. Disclaimer untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat juga. Sampai jumpa di video berikutnya.